Hey, what's up? Happy people, welcome back to my channel, Alman Vlogger. Oke guys, pertama-tama di sini saya akan menceritakan nih kelas balik dari sebuah legenda yang pasti kalian tahu semua nih, yaitu Malin Kundang. Pertama-tama di sini saya duetkan sama teman-teman saya dari sekelas saya, yaitu ada si Fadel, ada yang si Raffi yang akan memperkenalkan dirinya nanti. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alwan Aisyah Safraji dari kelas 12 IPA 4 absen nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Florencio Muhammad Selfo dari kelas 12 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Fardin Fakih, siswa MAN 2 Mojokerto dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 23. Oke guys, untuk awal cerita nih dari Malin Kundang, mungkin kalian semua udah tahu dari nenek buyut atau kakek buyut atau semuanya dari buyut. Pasti kalian udah tahu nih ceritanya tentang Malin Kundang. Ya, Malin Kundang ini berasal dari sebuah kepercayaan dari masyarakat karena ditemukannya nih batu seperti anak manusia yang bersujud gitu. Jadi mungkin ada yang tahu tentang ceritanya gitu, atau mungkin kakek buyut atau nenek buyut yang percaya. Jadi mungkin nih anak manusia yang karena ibunya karena apa gitu, sehingga dibuatlah nih cerita tentang Malin Kundang. Nah, batu ini bisa kalian lihat nih atau bisa kalian searching di Google di Pantai Manis di Padang, Sumatera Barat. Jadi untuk kalian ini kalau pengen tahu atau mungkin lagi ke sana tapi nggak mungkin nunggu juga si COVID ya, di jangan ke sana. Awal dari ceritanya ini adalah ada di sebuah kampung nih, dahulu kala ada sebuah kampung di mana ada satu anak nih yang berasal dari orang tua nelayan, orang tua dari pelaut juga, yang hidup berkecukupan atau sederhana sekali, sehingga bapaknya pergi untuk berlaut. Akan tetapi nih di tengah jalan tidak ada kabar dari orang tua, dari ayahnya nih, tidak ada kabar sama sekali, sehingga mau tidak mau ibu dari Malin Kundang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Di situ setelah beberapa tahun kemudian genap nih berusia, sudah beranjak dewasa nih untuk Malin Kundang. Malin Kundang ingin izin kepada orang tuanya tentang Malin Kundang ingin melaut juga, ingin mengikuti saudagar dari di kampungnya agar mendapatkan uang yang banyak, akan menjadi kaya, karena kebanyakan orang pelaut di sana pulang membawa dengan emas, membawa dengan rezeki yang banyak lah kalau kata sekarang. Jadi dia izin ke ibunya. Pada saat izin awal-awal sih ibunya gimana ya Malin, gak usah ke sana, gak usah pergi, mengapa, lihat aja ayahmu tidak pulang-pulang, takut dari orang tua, dari ibu tersebut. Tetapi ibunya tuh mengizinkan. Jadi gitu guys. Jadi untuk ke depan, untuk selanjutnya akan diceritakan oleh teman saya. Kapal pun terkatung-katung di tengah laut. Perlahan-lahan kapal menepi ke pantai. Saatnya di pantai, Malin Kundang berjalan dengan sekuat tenaga dan akhirnya mendapat pertolongan dari penduduk desa yang dekat di pantai tersebut. Setelah tiba di desa tersebut, Malin Kundang berencana untuk tinggal di sana. Dengan keuletan dan kegigihannya, akhirnya Malin Kundang bisa menjadi orang yang kaya raya. Dan di sana pun dia suka dengan wanita yang cantik dan derajatnya tinggi dan berencana untuk menikahinya. Berita itu tersebar luas sampai berita itu terdengar sendiri oleh ibunya Malin Kundang. Setelah menikah,
Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran dengan anak buah kapal dan pengawal. Ke pelayaran ke suatu daerah juga, yang daerah tersebut adalah daerah ibunya. Ibunya melihat sebuah kapal menuju ke dermaga dan melihat dua orang memakai baju penuh dengan pernak-pernik dan cahaya berkilau, dan ia yakin kalau itu anaknya Malin Kundang dan istrinya. Setelah itu ibunya pun bergegas mendekat ke dermaga sambil berdesak-desakan. Setelah Malin Kundang tiba, Malin Kundang turun dari kapalnya, langsung dipeluk oleh ibunya. Sang Malin Kundang kaget karena yang dia ingat adalah ibunya adalah yang kuat, gagah, dan derajatnya tinggi. Tak sampai di situ, istrinya pun kaget dan berkata, "Kau berdusta padaku. Inikah ibumu? Ibumu yang katanya kuat, gagah, dan berderajat tinggi. Seperti inikah ibumu?" Malin Kundang pun menjawab, "Bukan. Ini hanya orang kecil yang ingin sebagian hartaku." Lalu ibu Malin Kundang pun tersakiti, hatinya tertusuk-tusuk, hingga Malin Kundang dikutuk oleh ibunya dan ibunya mengatakan, "Ya Allah, Sang Maha mengetahui, bila ini bukan anakku Malin Kundang, aku akan memaafkannya. Tetapi apabila ini benar-benar anakku Malin Kundangku, maka aku minta keadilan. Kutuklah dia menjadi batu." Cuaca pun gelap seketika. Hujan deras melanda dan badai pun ada untuk menerjang kapal Sang Malin Kundang. Sampai di situ, petir pun menghantam kapal Malin Kundang menjadi berkeping-keping. Orang yang di sekitarnya pun pergi melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun besoknya cuacanya pun mereda menjadi normal lagi. Tidak ada badainya, cuaca pun sangat cerah. Tetapi di dekat kapal ada sebuah batu yang berbentuk manusia. Konon itu Malin Kundang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan amanat yang terkandung dalam dongeng Malin Kundang. Yang pertama, hormati orang tua hingga akhir hayat. Orang tua kita, terutama ibu, punya tingkatan lebih tinggi dari ayah, merupakan orang yang wajib dihormati, dihargai, dan disayangi. Karena apabila sampai orang tua murka, maka Allah juga ikut murka. Pada cerita, Malin Kundang merupakan anak yang durhaka kepada ibunya, sehingga ia diberikan hukuman yang amat pedih, yakni dikutuk menjadi batu tanpa sempat meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. Yang kedua, jangan lupa diri dalam kemewahan. Pada penggalan cerita Malin Kundang, ketika di perantauan, ia berhasil menjadi orang yang kaya raya, harta melimpah, punya tahta yang tinggi, dan istri yang cantik. Namun, keadaan seperti itu sampai membuat ia tidak mau mengakui ibunya sendiri, karena ia merasa malu memiliki seorang ibu yang miskin dan kotor. Untuk itu,
pergunakanlah harta atau tahta kita untuk kegiatan yang baik, misalnya beramal, bersedekah, serta tak lupa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita terlalu asik memburu harta di dunia, sampai-sampai kita melupakan akhirat. Yang ketiga, berbohong hanya akan menyelamatkan sementara. Pada kisah Malin Kundang, saat Malin hendak menyunting wanita pujaannya yang menjadi istrinya tersebut, ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia berasal dari keluarga yang kaya raya dan dari golongan bangsawan. Lalu, ketika ia bertemu dengan ibunya, istrinya kecewa dan menuntut pernyataan si Malin Kundang yang dikatakannya dulu sebelum menikah. Sehingga Malin menutupi kebohongannya dengan mengatakan bahwa wanita tua renta tersebut bukanlah ibunya. Sekian amanat yang terkandung dalam Malin Kundang yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks for watching to our video. Jadi untuk kalian semua yang melihat video ini, mungkin yang udah tahu semuanya kita kilas balik, dan mungkin bagi kalian yang nggak tahu awalnya Malin Kundang, semoga bermanfaat untuk legenda cerita ini. Dan pesan untuk kalian semua, wahai anak muda, jangan lupakan untuk cerita legenda, adat istiadat atau budaya dari Indonesia. Mari kita kembangkan Indonesia sebagai ragam budaya yang sangat banyak di dunia ini. Oke, dari saya mewakili dari tim yang membuat video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned our vlog.